Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman pemirsa Komsas TV yang masih setia menemani waktu luangnya untuk menonton video dari kami, yaitu tentang opini buku. Dan yang pertama-tama kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitasnya, dan kita masih dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang sedang melanda negeri ini dan juga dunia. Dan kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah semoga wabah yang sedang melanda ini segera diangkatnya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya lagi. Nah, kawan-kawan Komsas TV yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Muhammad Faizur Rahman. Saya merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang, Komisariat Sastra Universitas Negeri Malang. Nah, saya di sini akan mereview buku yang berjudul Beyond the Inspiration. Beyond the Inspiration dengan penulis Felix I. Xiao. Nah, sebelum kita melanjutkan ke reviewnya, kami menyampaikan bahwa di sini kami murni dari keinginan kita pribadi, tidak ada sponsor dari baik itu dari penerbit dan juga penulis dari buku ini. Dan kami di sini berniat untuk mengopinikan buku agar apa? Agar teman-teman semua bisa melihatnya dan lebih-lebih lagi membaca bukunya. Agar apa? Agar wawasan-wawasan kita ini lebih tambah meningkat. Nah, dan jangan lupa untuk teman-teman minta bantuan subscribe-nya, like-nya, dan juga share ke grup-grup manapun. Agar apa? Agar teman-teman dari Komsas TV ini lebih semangat lagi dan lebih bergairah lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik dari video ini. Nah, kita masuk ke sebelum kita masuk ke review bukunya, kita akan memaparkan sejenak dari penulisnya, yaitu Felix I. Xiao. Siapakah Felix I. Xiao ini? Felix Xiao ini merupakan seorang Islamic inspirator yang dulunya merupakan seorang ateis dan berdasarkan berjalannya seiring waktu itu beliau mempunyai pertanyaan, yaitu berasal dari manakah manusia itu? Itu yang selalu ditanyakan kepada orang tuanya, kepada pendeta, dan semua pemuka-pemuka agama lain. Dan banyak dari pemuka-pemuka agama itu yang tidak berhasil membuat beliau plong akalnya itu atas jawaban yang dipaparkan oleh orang-orang tadi. Dan suatu hari beliau bertemu ustadz, sehingga ketika bertemu ustadz tersebut mendapatkan jawaban yang sangat mengena langsung ke akalnya dan bisa diterima olehnya, sehingga beliau masuk Islam. Nah, teman-teman yang berbahagia, kita masuk ke review buku ini. Buku
Beyond the Inspiration ini merupakan buku pertama yang ditulis oleh Felix Xiao. Dan buku ini mengajak pembaca untuk melihat lebih dari mata, meyakini lebih dari kepercayaannya, dan bahkan terinspirasi lebih. Dan buku ini berisi konsep-konsep Islam tentang kehidupan dengan pandangan yang menyeluruh, didukung dengan penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta penganalogian yang apik dan sederhana, sehingga memudahkan pembaca atau saya sendiri untuk memahami isi buku ini. Dan di dalam buku ini Felix memaparkan gagasan-gagasannya ke dalam 7 bab. Ketujuh bab tersebut setidaknya beliau membaginya ke dalam 4 segmen. Dalam segmen yang pertama, penulis atau beliau ingin menjelaskan kepada kita, kepada pembaca, bahwa hidup yang dijalani manusia adalah pilihan. Dan pilihan tersebut murni, yang merupakan pilihan manusia itu sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan setelah pembaca dipahamkan mengenai konsep hidup adalah pilihan, maka dalam segmen yang kedua, pembaca diajak oleh penulis untuk dapat menemukan serta memiliki pedoman yang benar. Pedoman ini yang akan mengarahkan hidup manusia agar senantiasa memilih pilihan yang benar. Dan selanjutnya, dalam segmen yang ketiga, penulis memotivasi pembaca atau memotivasi kita dengan memberikan gambaran bagaimana mental orang-orang Islam yang seharusnya. Penulis menjelaskan bahwa mental seorang muslim yang memiliki akidah yang benar tidak pernah menjadikan realitas kehidupan sebagai sandaran untuk berbuat ataupun berharap. Akan tetapi mental seseorang muslim adalah mental yang mereka hanya menjadikan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sebagai sandaran untuk berbuat dan berharap. Maksudnya apa? Maksudnya muslim tersebut muslim atau manusia yang merdeka. Di sini saya atau pembaca akan mendapatkan inspirasi dan motivasi lebih yang akan mendorong kita untuk berbuat dengan mendobrak batasan realitas yang ada. Untuk lebih mudah memahami konsep ini, penulis memberikan gambaran melalui contoh dengan mengangkat seseorang tokoh Islam bernama Muhammad Al-Fatih tahun 1453 Masehi. Pastilah teman-teman tahu ketika kita membaca sejarah bahwa Muhammad Al-Fatih tersebut orang yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan juga Muhammad Al-Fatih tersebut merupakan orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yaitu sebaik-baiknya pemimpin, yaitu pemimpin yang berhasilkan menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah, itu. Dan pada segmen yang terakhir, penulis juga mengajak kepada pembaca untuk menyusun dan merencanakan kehidupan yang berorientasi pada kehidupan akhirat. Di sini penulis memaparkan bahwa seorang muslim harus mempersiapkan bekal sebaik mungkin untuk kehidupan akhirat.
Karena akhirat merupakan kehidupan yang kekal. Beda dengan kehidupan dunia ini yang bersifat sementara dan banyak senda gurau di dunia ini. Dan sifatnya juga tidak kekal. Kita hidup di dunia ini bagaikan musafir yang hinggap sementara. Dan tujuannya itu ada di sana, jauh. Kan ketika musafir itu hinggap di kota-kota, itu untuk mengambil bekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk akhirat, kehidupan yang ditujunya atau kota yang ditujunya. Karena ketika musafir tadi tidak mengambil bekal, tidak mempersiapkan bekal, maka belum tentu sampai ke tujuannya itu dengan selamat. Nah, itu yang ada pada segmen yang terakhir. Dan buku ini sangat direkomendasikan bagi para remaja dan pemuda, khususnya mahasiswa yang saat ini tengah mencari jati diri dan tujuan hidup. Dan buku ini juga sangat direkomendasikan bagi generasi muda yang menginginkan tujuan hidup yang benar dan kehidupan yang berjalan di atas jalan keberkahan dan kemuliaan. Khususnya untuk kaum muslim yang sama sekali awam dengan Islam. Buku ini juga dirancang untuk itu dan insya Allah menjadi bekal pemikiran yang cukup untuk menjadi seorang muslim atau muslimah visioner. Dan yang menarik dari buku ini merupakan gaya bahasa yang ringan, seperti bercerita, terkesan tidak mengajari, dan juga benar-benar mencerahkan, diajak untuk bertauhid kembali, serta diingatkan untuk melakukan aktivitas karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalam buku ini disertai ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan pembahasan, serta terdapat foto-foto dan ilustrasi yang menarik mata tentang peristiwa-peristiwa besar di dunia maupun tokoh-tokoh inspiratif beserta captionnya yang menarik. Dan yang terakhir, kisah Muhammad Al-Fatih yang inspiratif bagi anak muda yang mungkin banyak orang belum tahu, seperti saya juga masih awam dengan cerita tersebut. Sangat menginspirasi sekali bagaimana sosok Muhammad Al-Fatih yang sejak masa baliknya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatibnya. Sehingga benar yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang pemimpin yang terbaik dan pasukan yang terbaik. Dan tidak salah Allah memilihnya karena persiapannya memang matang. Nah, itu review buku yang dapat saya sampaikan. Dan semoga dari review yang saya paparkan tadi dapat memotivasi kita untuk membaca buku ini, dan semoga beliau dapat diampuni, penulisnya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.